Omong-omongnya Pacul lah, gitu loh. Bahwa dia punya adegium seperti itu kan, itu sebenarnya bukan adegiumnya PDI, tapi adegiumnya Pacul sendiri. Boyor, itu mengingatkan agar semua tertib gitu aja. Tetapi PDIP kan punya budaya politik sendiri yang mengatakan bahwa seluruh proses yang berhubungan dengan kepemimpinan nasional itu hak prerogatif ketua umum. Nah, kalau orang sekarang menjadi bagian dari partai politik ya harus loyal terhadap. Mereka kan memutuskan, kami kan mengusulkan, kami mendukung. Nah ini yang persepsinya mungkin berbeda kan. Ganjar tahu persis bagaimana arah-arahnya, dan saya lihat Pak Ganjar juga santai-santai saja sih, tenang-tenang saja menghadapi ini. Jadi kalau menurut saya justru ini keuntungan bagi PDIP ya. Ketika Mas Firman kesulitan mencari figur, di PDIP sudah muncul ya, ada Ganjar, ada Puan. Tetapi bagi kami menjadi hak kami sebagai kader partai untuk ikut usul, itu ikut rembuk. Jadi bukan sekedar bebek, beo, kayak pesuruh. Itu saja bagi saya, bahwa saya punya hak bicara gitu loh. Ya saya sih senang-senang aja karena setiap kali ada pertengkaran di dalam kabinet atau di dalam partai-partai penguasa, saya senang-senang aja loh. Entah dia Banteng versus Celeng atau Celeng versus Cebong. Jadi ini hal yang menggembirakan karena potensi untuk end game dipercepat. Internal Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan memanas setelah muncul deklarasi dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar maju di Pilpres 2024. Peresmian saja kita deklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar sebagai orang Purworejo untuk bisa maju. Ini terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat selama ini yang sudah ada, baik itu dari tautan sahabat Ganjar maupun dari dulur Ganjar maupun dari Setnas Jokowi, serta hal yang lain yang memang di masyarakat mulai ada. Merespon hal tersebut, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul Wuryanto bahkan sempat menyebut kader yang keluar dari barisan bukan banteng melainkan celeng. Kader PDIP, pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 makin membuat panas internal partai PDIP. Usai disebut celeng, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul Wuryanto. Mereka kini membentuk logo celeng hingga mengaku bakal berjuang untuk memenangkan Ganjar. Sebetulnya ramainya banteng dan celeng itu diawali ketika salah satu wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Albertus Sumbogo, dan beberapa pengurus mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Pak Ganjar dari Purworejo, otomatis kalau kita kasih dukungan itu menjadi sangat wajar dan sangat logis secara primordial kedaerahan itu ya, gitu. Orang baik mesti didukung gitu loh. Deklarasi itu ternyata disorot oleh kader PDIP Bambang Pacul. Bambang menilai, selain keluar dari barisan PDIP, sikap para kader tersebut bak celeng. Menurutnya, sikap mereka tidak menggambarkan kader banteng. Ada gium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng, tegasnya. Ternyata, sebutan celeng Bambang Pacul ini berbuntut panjang. Omong-omongnya Pacul lah, gitu loh. Bahwa dia punya adegium seperti itu kan, itu sebenarnya bukan adegiumnya PDI, tapi adegiumnya Pacul sendiri, bahwa orang harus satu gerak langkah. Padahal yang kita lakukan itu kan soal aspirasi, bukan memutuskan. Jadi kalau dianggap itu mendahului Bu Mega sebagai pemegang prerogatif untuk menentukan capres, Bu Mega kan memutuskan, kami kan mengusulkan, kami mendukung. Nah ini yang persepsinya mungkin berbeda kan. Para kader yang tidak terima itu bahkan membuat logo untuk menandai diri sebagai celeng yang berjuang. Kader PDIP pendukung Ganjar bikin logo barisan celeng. Para kader PDIP pendukung Ganjar mengamini sebutan celeng dari Bambang Pacul. Mereka bahkan sampai membuat logo untuk menandai diri. Logo yang dibuat bergambar celeng berwarna merah dengan taring panjang beserta background warna hitam. Dalam logo itu juga terdapat tulisan barisan celeng berjuang. Gambar kepala celeng berwarna merah yang kini viral di media sosial itu ternyata dibuat sendiri oleh salah satu penggerak Seknas Ganjar Indonesia atau SGI Kabupaten Purworejo sekaligus kader PDIP yakni Eko Lepex. Gambar yang buat saya mas, celeng kan lagi viral, kata Eko. Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo sekaligus Ketua DPC SGI Purworejo, Albertus Sumbogo,
sebenarnya merasa prihatin atas sebutan celeng yang dikatakan oleh Bambang Pacul Wuryanto. Ketika bahwa mereka dikatakan celeng gitu, itu kan ya nggak etis dan nggak manusiawi gitu loh. Meski demikian, menurutnya adanya hal tersebut justru bisa menjadi semangat para pendukung Ganjar untuk tetap berjuang. Meskipun dianggap celeng, tetap harus berjuang untuk kebenaran dan nuraninya, ucap Sumboko. Lantas apa sebetulnya makna logo celeng? Eko Lepex menjelaskan makna dari logo celeng bertaring yang dibuat pihaknya beserta para pendukung Ganjar. Dia menyebut logo itu gambaran perjuangan. Barisan celeng yaitu kita-kita, kader PDIP yang ingin selalu berjuang untuk kebenaran demi besarnya partai mengusung Ganjar Pranowo Presiden 2024, kata Eko. Eko, yang juga kader PDIP Purworejo, membuat logo celeng dengan latar warna merah, hitam, dan putih. Gambar celeng itu pun dibuat dengan taring panjang ke atas dengan tulisan barisan celeng berjuang. Taring panjang agar kita tetap semangat berjuang, tidak takut rintangan apapun. Warna merah artinya kader PDIP arus bawah yang berani memperjuangkan pilihannya. Sedangkan putih simbol kebenaran hati nurani kami, jelasnya. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo sekaligus Ketua DPC SGI Purworejo, Albertus Sumboko. Sumboko menyebut ucapan Bambang Pacul soal celeng itu justru membakar semangat dia dan teman-teman pendukung Ganjar maju nyapres. Teman-teman yang membuat satir atau meme itu selain tersinggung, kata Sumboko, meskipun dianggap celeng tetap harus berjuang untuk kebenaran dan nuraninya, lanjut dia. Iya, itu anak-anak karena kemarahannya, karena merasa ketersinggungannya kan sebenarnya buat meme saja gitu kan. Oh, oke. Jadi celeng berjuang begitu, barisan celeng berjuang, betul ya? Iya, iya. Nah mereka sebenarnya kan bukan mau bikin logo kepartean atau logo gerakan, bukan, tapi ini kan sebagai bentuk ekspresi kemarahan teman-teman kader beberapa yang dari PDI, barisan saya ada di situ. Di lain sisi, Ganjar sendiri menanggapi pernyataan Bambang Pacul dengan santai. Walaupun para pendukungnya diserang dengan dikata-katain celeng, Ganjar masih berbesar hati dan selalu berpikiran positif. Menurut Ganjar, pernyataan Bambang tersebut bersifat mengingatkan agar para kader partai tertib. Yo ora, itu untuk mengingatkan saja biar kadernya tertib, kata Ganjar Pranowo usai rapat penanganan COVID-19 di Pemprov Jateng, Semarang, Senin 11 Oktober. Apa Yora? Itu mengingatkan agar semua tertib, gitu aja. Ketika ditanya terkait deklarasi untuk dirinya, Ganjar mengaku masih tetap konsisten menjalankan perintah Presiden dan juga menyelamatkan rakyat. Ia mengaku masih fokus mengurusi COVID-19, belum mau mengurusi masalah pencapresan 2024 esok. Dia juga mengaku tetap masih tegak lurus menjalankan instruksi partainya. Masalah nyapres, ya tetap urusan ketua umum, katanya. Deklarasi apa? Lagi ngurusi COVID kok. Kalau masalah calon itu kita tetap tegak lurus, ketua umum yang menyampaikan, bukan saya ataupun kader lain. Tugas saya hanya mengabdi pada rakyat yang menjadi tuan bagi saya, ungkapnya. Kalau saya membacanya satu tugas yang ngurus COVID, urusan pilpres urusannya Bu Mega. Di lain pihak, Profesor Abal-Abal Rocky Gerung yang hobinya menghujat Jokowi dan para pendukungnya mengaku senang dengan adanya perpecahan dalam internal PDIP. Bahkan ia secara terang-terangan mengungkapkan hal tersebut merupakan hal yang mengembirakan. Setiap kali ada pertengkaran di dalam kabinet atau partai penguasa, saya senang-senang aja loh. Entah itu banteng versus celeng, celeng versus cebong, ini hal yang menggembirakan, ujarnya. Ia pun mengungkapkan alasannya kenapa dirinya senang dengan adanya kekisruhan di internal PDIP tersebut. Karena potensi untuk endgame dipercepat, maka kekuasaan Jokowi pun akan segera usai, ujarnya. Ya, saya sih senang-senang aja karena setiap kali ada pertengkaran di dalam kabinet atau di dalam partai-partai penguasa, saya senang-senang aja loh. Entah dia banteng versus celeng atau celeng versus cebong. Jadi ini hal yang menggembirakan karena potensi untuk endgame dipercepat. Kalau banteng dan celeng yang berkelahi yang remuk itu cebong, dia nggak dapat bagian dua-duanya tuh, nggak dapat bagian banteng atau celeng, katanya. Kalau banteng dan celeng berkelahi, itu yang remuk itu cebong. Karena dia nggak dapat dua-duanya kan, nggak dapat bagian dari bagian celeng dan bagian banteng tuh. Menurut analisanya, peristiwa itu mengindikasikan adanya keretakan di dalam PDIP. Katanya Ganjar telah membuat garis tegas. Apapun yang terjadi, mau disebut celeng sekalipun, bagi Ganjar itu to be or not to be, kata Rocky. Tentunya ini makro politik dan artinya
ada keretakan di dalam partai, dan saya menganggap Ganjar udah bikin garis tegas. Oke, apapun yang terjadi, mau disebut celeng ya atau, tapi bagi Ganjar ya to be or not to be itu. Jadi sekali lagi ya percuma sebetulnya disebut apapun, ya Ganjar akan tetap melenggang karena dia udah punya kereta, udah punya motif, persiapannya udah ada. Tak cukup sampai di situ, Rocky Gerung pun lantas memprovokasi para pendukung Ganjar. Menurutnya, Ganjar saat ini sudah siap untuk maju ke Pilpres 2024 dengan memiliki berbagai perangkatnya. Jadi harus maju terus, hajar banteng-banteng oligarki, kata Rocky. Perpecahan internal PDIP memang sangatlah disayangkan. Bukan saja membuat jadi tidak solid, namun juga memberikan celah bagi para gerombolan pembenci untuk ikut-ikutan menghancurkan pelan-pelan, dan mereka pun akan kegirangan. Sudahlah Mbak Puan, Anda ini lebih baik menjadi master plan saja menggantikan Ibu Megawati, biar Ganjar yang meneruskan Pak Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan video ini ke media sosial kalian, biar makin banyak orang yang sadar jika sedang diadu domba agar tercerai-berai. Terima kasih sudah menyaksikannya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.